Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back di Andre Grace Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di penghujung bulan September, tanggal 30 September, hari Senin. Tentu saja udah waktunya ya, market akan mendapatkan closing time frame weekly di perdagangan hari ini. Mungkin sekaligus besok itu juga akan ada monthly closing untuk market Bitcoin, yang mana kita perlu untuk melihat indikasi market sebenarnya sekarang mengarah kemana. Karena kalau kita lihat dari kondisi makroekonomi sebenarnya sudah cukup mendukung untuk dimulainya fase bull run untuk Bitcoin saat ini. Kalau kita lihat dari beberapa indikator, The Fed sudah mulai memangkas suku bunga. Jadi The Fed itu adalah Bank Sentral Amerika Serikat yang sebelumnya mematok suku bunga cukup tinggi, sehingga ini menyebabkan investor lebih banyak beralih ke aset-aset yang aman untuk diinvestasikan seperti deposito ataupun obligasi surat utang negara ya. Itu dua instrumen investasi dengan market cap paling besar di seluruh dunia, yaitu pasar uang, teman-teman. Dan setelah The Fed memangkas suku bunga, itu akan membuat deposito bunganya tidak lagi menarik karena bunga deposito bakalan turun secara perlahan. Nah, ini akan menimbulkan impact terhadap pelemahan dolar, sekaligus investor akan mulai beralih ke aset-aset kelas yang lain. Salah satunya mungkin yang masuk ke watchlist mereka adalah kripto dan juga Bitcoin. Saat ini, kalau kita lihat dari kondisi Bank Sentral Cina yang merupakan negara dengan perekonomian kedua terbesar setelah Amerika Serikat, itu juga sudah mulai memangkas suku bunga. Bahkan yang terbaru adalah China itu sudah melakukan stimulus ekonomi seperti yang ditulis dari channel Kenal Kripto ya, dari Ko Sylvester. Itu katanya Cina sudah kasih stimulus sekitar 1 triliun yuan. Jadi stimulus ini kayak bantuan gitu loh teman-teman, mirip kayak COVID kemarin ya, di mana Cina akhirnya melakukan atau membantu pembiayaan stimulus yang nantinya ini akan disalurkan ke proyek-proyek, khususnya proyek properti, karena industri properti di Cina itu yang paling populer. Itu. Dan kalau kita lihat dari berita 2-3 tahun terakhir ketika COVID kemarin, itu kan orang-orang di lockdown. Orang-orang nggak bisa pergi kemana-mana ya teman-teman. Ini tidak terjadi di Cina aja tapi di seluruh dunia. Nah ini bikin industri properti di sana itu anjlok. Turun parah banget. Bahkan ada beberapa perusahaan besar yang perusahaan properti Cina ya yang akhirnya bangkrut, teman-teman. Dan itu bikin perekonomian Cina justru masih terpuruk sampai saat ini. Dan Cina akhirnya memberikan stimulus tersebut sehingga ini bisa menjadi satu kunci ya kalau perekonomian Cina akan menuju ke arah yang positif. Kalau ekonomi Cina positif, Cina punya pengaruh juga untuk kripto karena miners terbesar saat ini masih didominasi oleh China. Dan saya rasa Bitcoin juga akan mendapatkan impact-nya. Mungkin tidak secara langsung jangka pendek, tapi dalam waktu ke depan. Teman-teman, ini akan menjadi hal yang sangat-sangat menarik. Belum lagi kalau kita lihat dari regulator di Uni Eropa, terutama MiCA, itu adalah regulator yang bakalan berfokus di aset digital yang sudah dibuat, sudah diberlakukan di sana, dan otomatis perusahaan-perusahaan exchange ataupun para miners di sana sudah mendapatkan regulasi yang nyata sehingga mereka bisa berinvestasi dengan aman. Tentu saja akan meningkatkan exposure terhadap kripto di sana. Akan ada banyak sekali acara-acara yang berbau kripto di Eropa yang akan sangat-sangat terbuka untuk masyarakat sehingga meningkatkan pengetahuan mereka tentang kripto. Diharapkan adopsinya akan semakin meningkat. Itu jadi kondisi dari makroekonomi overall sekarang sangat-sangat mendukung, teman-teman. Nah, kita lihat ya beberapa sentimen ataupun berita yang ada dari kalender ekonomi. Hari ini akan ada rilis data manufacturing and non-manufacturing PMI dari China untuk mengukur seperti apa tingkat pertumbuhan di sana. Dilihat dari forecastnya sih ini mengarah ke tren yang positif. Kemudian hari ini juga akan ada data terkait dengan GDP dari Inggris ya, jam 1 siang nanti. Data yang mungkin akan memberikan impact terhadap pound sterling. Bagi teman-teman yang trade di market forex akan lebih kerasa impact-nya. Kemudian dari Amerika Serikat akan ada member FOMC Bowman yang speak. Kemudian dari European Central Bank itu akan ada data ataupun pidato dari Christine Lagarde. Ya, ini adalah pimpinan dari European Central Bank jam 8 malam nanti. Jadi beberapa sentimen ini akan memberikan impact terhadap pasar. Ya, jadi tetap waspada, tetap melihat seperti apa kira-kira ke depan potensi dari market.
Kalau kita lihat sih dari beberapa koin ya, overall koin yang terdaftar di CoinEx itu 696 yang sudah mengalami kenaikan, sementara 474 ini mengalami penurunan dan 6 yang lainnya stagnan. Jadi kalau kita lihat dari data ini menunjukkan mayoritas altcoin masih positif. Ya, kenaikan dari altcoin beberapa ada yang memimpin kayak FTT. Ini adalah tokennya FTX yang dikabarkan sudah siap melakukan pembayaran ya, likuiditas, karena exchange-nya collapse, jadi akan ada kayak ganti rugi gitu. Jadi harga tokennya naik. Kemudian beberapa token-token lain seperti Sailor, lalu ada Cetus, ada Turbos, dan juga koin meme yang lain yang banyak sekali terdaftar di exchange dari CoinEx. Ya itu sih, ada juga koin-koin yang memang sudah drop cukup parah. Ini juga rata-rata datang dari koin meme, teman-teman. Jadi saat ini market bakalan sangat-sangat volatile untuk menantikan seperti apa closing time frame weekly and monthly Bitcoin. Nah, ini berita terbaru ya terkait dengan Cina yang sudah akan memberikan stimulus. Ingat, ini adalah narasi yang bagus dan teman-teman untuk market kripto, market saham di kawasan negara Asia termasuk Indonesia, ini akan menjadi salah satu sentimen yang positif juga karena adanya stimulus ini. Kemudian dilihat dari berita FTX bakalan melakukan ganti rugi. Ya, ganti rugi kepada para debitur mereka. Tapi teman-teman harus ingat kalau penggantian dari FTX ini kembalinya cuma 10-25%. Ya, ini kabar yang sangat mengecewakan karena alih-alih mengembalikan 100% dana dari para investor, saat ini FTX baru mampu mengembalikan antara range 10% sampai 25%, dan distribusi sudah mereka lakukan. FTX sudah melakukan transfer 18% dana perampasan dari Department of Justice atau senilai 230 juta US dollar kepada para pemegang ekuitas dari FTX. Baru investor-investor besarnya aja yang dapatkan pengembalian dana. Tuh. Kemudian berita terbaru, ada salah satu perusahaan di Jepang, teman-teman. Ini namanya adalah Remax Point Co. Ltd atau Limited yang terdaftar di pasar saham ya, itu sudah mengumumkan pernyataannya dalam tanggal 27 untuk melakukan akumulasi ya beberapa aset kripto. Di sini tertera, teman-teman, ada akumulasi sekitar 600 juta yen berupa Bitcoin, kemudian 50 juta yen Solana, kemudian juga ada sekitar berapa nih? Sekitar 50 juta yen lagi ya untuk Solana dan juga Ethereum. Terus juga AVAX mendapatkan investasi sekitar 50 juta yen. Jadi beberapa token tersebut ya, BTC, Ethereum, Solana, AVAX itu diinvestasi oleh salah satu perusahaan Jepang ini, dan sangat-sangat transparan informasi yang disampaikan. Ini berarti akumulasi sedang terjadi, ya kan, adopsi mulai dilakukan oleh beberapa perusahaan-perusahaan yang ada di sana. Melihat bahwa investasi di Bitcoin dan juga kripto ini menjadi investasi yang menarik untuk diperhatikan. Salah satu meme token sekarang yang lagi rame itu adalah mudeng ya, mudeng. Siapa nih teman-teman yang sering mudeng atau sering nggak mudeng? Jadi ada investor besar yang sudah menghabiskan sekitar 6 juta Solana, sorry bukan 6 juta tapi 6 Solana atau senilai 815 untuk membeli token ini. Dan kebetulan memang harganya sudah melonjak signifikan dan si investor ini mendapatkan keuntungan dari meme token tersebut, teman-teman. Mudeng sendiri ini merupakan salah satu meme coin di jaringan dari Solana yang baru bisa diperdagangkan hanya di beberapa exchange, termasuk juga Raydium, salah satu penyedia layanan exchange dari Solana ya. Jadi meme coin belakangan cukup menarik. Kemudian dari berita yang lain datang dari Changpeng Zhao, udah mulai nge-tweet lagi teman-teman. Ini adalah sangat-sangat dinantikan ya, karena Isi sendiri merupakan salah satu orang yang punya peran penting dalam pembangunan kripto khususnya altcoin, apalagi dia menciptakan BNB Smart Chain yang mana melahirkan banyak sekali inspirator meme coin, teman-teman, ataupun airdrop coin juga ya.
Nah, update terbaru dari Changpeng Zhao adalah tentang Giggle Academy yang memang sudah dibikin. Jadi, setelah pensiunnya Changpeng Zhao, dia bikin Giggle Academy. Teman-teman sudah bisa akses kok di website ya. Giggle Academy yang mana dikatakan sudah berjalan dengan baik, teman-teman, dan kedepannya dia akan terus mengedukasi. Ya, ini edukasinya itu akan di bidang blockchain, AI, dan juga bioteknologi. Dan dia akan menjadi investor jangka panjang tentang proyek-proyek tersebut. Jadi narasi ke depan masih akan berkutat di seputar AI dan juga biotech. Ini dipelopori oleh Kang Peng Zhao dan menurut saya cukup menarik untuk teman-teman pantau token-token dengan narasi biotech. Ya, dan dia juga akan mendedikasikan lebih banyak waktunya untuk kegiatan amal atau charity ya. Oke, jadi Changpeng Zhao akan siap berinovasi dan juga teman-teman tentu saja tidak perlu khawatir tentang adanya bull run di alt season 2025. Ya, karena ini sudah di depan mata dan saya cukup percaya kalau market crypto bakalan mencapai kenaikan-kenaikan yang signifikan di tahun ini lanjut ke tahun 2025. Teman-teman, ada berita terbaru terkait dengan penyimpanan aset berupa Bitcoin. Nah, ini adalah secret Bitcoin Vault, yang mana aset Bitcoin ini ternyata disimpan di sebuah bunker. Jadi bunker itu kayak penyimpanan bawah tanah gitu. Mungkin teman-teman sudah dengar kalau orang-orang kaya, para elit global itu bikin bunker sampai berapa 36 lantai atau 32 lantai gitu ya, ke bawah teman-teman. Jadi itu kayak basement, terowongan bawah tanah gitu, di mana tempat mereka menyimpan kekayaan mereka di sana. Kalau kita lihat dari video, nah jadi ini intinya adalah orang dari CoinMarketCap ya teman-teman, dia berkunjung ke bunker tempat penyimpanan aset-aset berharga. Nah, di dalam bunker ini ternyata ada ruangan rahasia tempat mereka menyimpan sekitar 100 juta US dollar berupa Bitcoin. Dan ini kemungkinan bisa lebih besar. Alih-alih mereka menyimpan di hot wallet yang katanya aman dan lain sebagainya, tapi kamu nyimpan hot wallet kalau di dalam brankas pun bisa dicuri, bisa dibobol ya. Dan itu parah banget, teman-teman. Nah, alih-alih melakukan hal tersebut, mereka simpan di penyimpanan bawah tanah ini, teman-teman, yang tentu saja untuk masuk ke sana pun udah sangat-sangat susah ya, apalagi mau curi brankas yang ada di dalamnya ataupun melakukan hacking. Ya, sangat-sangat hampir mustahil lah bisa dibilang seperti itu. Jadi ini tentu saja akan menjadi tren ke depannya. Mungkin para miliarder besar nanti itu bakalan banyak yang simpan aset-aset mereka juga di uh, bunker seperti ini. Jadi ini wawasan yang cukup keren sih. Oke, itu sih dari beberapa berita yang ada pada market. Hari ini nggak terlalu gimana-gimana ya pemberitaan dari pasar. Gimana situasi dari pergerakan Bitcoin? Bitcoin sedang di ujung tanduk, maksudnya sedang di persimpangan jalan, bullish or koreksi. Itu adalah peluang yang akan terjadi pada Bitcoin, dan kalau kita lihat dari progres sementara ini, Bitcoin sedang mencoba untuk rally, mempertahankan area 65.000 sebagai level support yang akan mendukung pergerakan Bitcoin jika mana dia berusaha untuk breakout dari level trendline ini. Jadi kita sudah wanti-wanti pergerakan Bitcoin ini on bullish momentum. On bullish momentum dengan volume smart money yang sudah mulai muncul dengan beberapa sentimen makroekonomi yang sangat-sangat bagus. Saya rasa peluang Bitcoin untuk melakukan rally atau mengalami kenaikan yang lumayan signifikan akan terbuka dalam beberapa waktu ke depan. Lalu masalahnya kenapa Bitcoin nggak langsung naik tinggi? Belum, teman-teman, belum. Masih ada deposito dari banyak whales yang harus cair dulu. Dan juga obligasi-obligasi jangka pendek yang harus cair dulu untuk pompa market. Karena yang namanya market itu perlu uang untuk kita menaikkan harganya. Jadi alih-alih langsung ngepump, Bitcoin slowly ya, masih tetap stabil. Diperkirakan ini bakalan terjadi momentumnya di akhir tahun ini. Semoga aja terjadi di Q4, teman-teman, atau kuartal keempat. Ya, jadi beberapa altcoin kemarin juga cukup perform bagus karena BTC Dominance sudah mengalami penurunan 0,23%. Sebut saja kayak WLD, Worldcoin,
Arkham Intelligence naik 11%, lalu Outlier, Ethena sudah mulai ada rally ya, which is bagus sebenarnya untuk market ke depannya. Tuh, jadi buat saat ini saya rasa kita sedang menunggu closing time frame weekly untuk Bitcoin. Kalau kita lihat dari weekly time frame, overall kita closing bagus, potensial di weekend ini. Kalau kita bisa bertahan di kisaran level 65 ribuan, sudah tanda bagus. 3 candle hijau yang sudah jarang sekali terlihat, teman-teman. Jadi biasanya sih 3 candle hijau itu mengindikasikan adanya buyer yang memang sudah mulai cukup positif terhadap market. Kalau kalian perhatikan beberapa fase dari pergerakan Bitcoin ketika dia akan bullish itu selalu ditandai dengan 3 candle hijau. Ya, kalau candlenya masih merah, kemudian hijau, merah, hijau, nah itu belum yakin, teman-teman. Kalau dia udah 3 kali candle hijau, biasanya tren rally itu akan terjadi. Dan kalau kita lihat dari sini, kemungkinan kita sudah akan create candle hijau lagi. Closing time frame weekly hari ini itu akan ada di jam 7 pagi WIB. Jadi ya ini udah hampir pasti sih bakalan 3 candle hijau, teman-teman. Ini adalah sinyal bullish untuk pasar ya. Semoga akan dikonfirmasi di bulan Oktober nanti. Ya, Oktober udah dekat, guys. Kemudian kalau kita lihat sekilas dari monthly time frame, Bitcoin overall hanya bergerak sideways dalam beberapa waktu kemarin. Candlenya cukup berirama. Ada hijau, merah, hijau, merah, hijau, merah, hijau. Teman-teman, semoga ini merupakan sebuah indikasi nextnya atau bulan depan di bulan Oktober kita create satu candle hijau lagi sehingga mengkonfirmasi bull run berlangsung atau berlanjut kembali. Saat ini sih saya melihat weekly and monthly cukup positif untuk Bitcoin. Cuman mungkin beberapa altcoin aja yang membutuhkan momentum. Tapi dilihat dari gerak-geriknya sih BTC dominant sudah pelan-pelan sedikit mereda dari fase bullish yang cukup tinggi ini. Semoga kedepannya ya, pergerakan market bakalan positif. Jadi untuk saat ini positif untuk Bitcoin, time frame daily kelihatan masih akan ada potensi-potensi koreksi di hari Senin atau Selasa nanti ya. Jadi dia masih kena resistance di kisaran 66.000. Kalaupun dia koreksi, mungkin koreksi-koreksinya nggak terlalu dalam. 60.000 sampai 63.000 sampai 60.000 bisa teman-teman pertimbangkan sebagai level akumulasi andai kata ada koreksi yang terjadi pada market. Oke, gitu aja deh paling buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain mau dibahas, silahkan tulis di kolom komentar. Kita punya komunitas diskusi juga di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru ya tentang market crypto. Bagi teman-teman yang mungkin mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Sekian dan akhir kata saya Andri, makasih.